Anies Baswedan merupakan sosok yang secara historis bisa diverifikasi eksistensinya. Artinya Anies Baswedan memiliki gen kepahlawanan, gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan memang layak untuk kemudian ikut memberi warna bagi perjalanan bangsa Indonesia dengan menjadi presiden. Mengingat sang kakek merupakan orang yang begitu getol mencari dukungan kemerdekaan Indonesia dari berbagai negara di Timur Tengah. Dan ini menunjukkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita bertemu kembali dan kali ini kita akan membaca berita Said Akil, insya Allah Anies Baswedan Presiden Indonesia 2024. Wah. Sahabat kalian, ini adalah sebuah pandangan ya bisa disebut subjektif dari mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot. Dan dia nampaknya begitu mantap prediksinya bahwa Anies Baswedan akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalimat ini bisa luar biasa tetapi juga bikin demam tidak biasa bagi mereka yang kemudian mungkin belum mampu berpikir secara rasional, objektif, dan adil. Baik, kita lihat. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Sirot mendoakan bakal calon Presiden Anies Baswedan terpilih sebagai Presiden RI di tahun 2024. Hal ini ia ungkapkan saat mengawali sambutannya di acara bertajuk Santri Berselawat di lapangan Tegalrejo, Magelang, Minggu 22 Oktober malam. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin juga hadir di acara tersebut. Jadi ini semacam motivasi mungkin ya, atau sebuah penyemangat gitu ya. Tapi kita baca lagi lebih lanjut. Said juga mendoakan Caimin menjadi wakil presiden RI di 2024. Lalu Said turut menyapa sejumlah pimpinan pondok pesantren dan para kiai yang hadir pada acara tersebut. Gus Yusuf Hudori, Al-Mukarram Kiai Jamjami, Mahrus Ali, Al-Mukarram Kiai Badawi Basir, kata dia. Sebelum mengakhiri pidatonya, Said sempat menyinggung sosok kakek Anies Abdurrahman Baswedan yang memiliki peran dalam kemerdekaan Indonesia. Menurutnya Abdurrahman Rashid Baswedan maksudnya, memiliki peran untuk mencari dukungan dunia internasional dan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Termasuk kakeknya Pak Anies Baswedan itu pahlawan nasional yang hubungkan pergi ke Timur Tengah mencari dukungan kemerdekaan Indonesia, ke Palestina bertemu Mufti Palestina Amin Al-Husaini, pergi ke Mesir, ke Saudi, itu kakaknya Pak Anies, mencari dukungan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kata dia. Said lantas mengucapkan dengan lantang di hadapan para santri yang hadir untuk sama-sama berjuang. Oleh karena itu, mari kita berjuang, mari kita semangat, mari kita menangkan. Siap, menang itu wajib, kalah itu dosa, kata Said. Siap, jawab para santri yang hadir. Wah, luar biasa energinya Pak Said ya, bahwa kalau menang itu wajib dan kalau kalah itu dosa. Mungkin maksudnya salah berpikir gitu ya. Baik sahabat kalian, kita coba analisa apa yang bisa kita ambil dari kalimat-kalimat mantan Ketua Umum PBNU tersebut. Kita lihat secara politik bahwa menghubungkan Pak Anies Baswedan dengan sang kakek Abdurrahman Rashid Baswedan ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan merupakan sosok yang secara historis bisa diverifikasi eksistensinya. Artinya Anies Baswedan memiliki gen kepahlawanan, gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan memang layak untuk kemudian ikut memberi warna bagi perjalanan bangsa Indonesia dengan menjadi presiden. Mengingat sang kakek merupakan orang yang begitu getol mencari dukungan kemerdekaan Indonesia dari berbagai negara di Timur Tengah. Dan ini menunjukkan bahwa secara komitmen kebangsaan merah putih jangan diragukan. Anies Baswedan adalah orangnya. Mengaitkan kakeknya dengan perjalanan ke Timur Tengah dan pertemuan dengan tokoh-tokoh penting di sana menunjukkan adanya konektivitas internasional dan jaringan yang luas. Dan itu terkonfirmasi juga dengan kapasitas Anies Baswedan
yang kemampuan berbahasa Inggrisnya luar biasa, konektivitas dunianya juga tidak bisa disebut kaleng-kaleng. Kita tahu Anies Baswedan banyak menerima penghargaan kelas dunia dan dia memiliki koneksi ke berbagai tokoh penting dunia. Tentu saja ini merupakan satu bibit unggul ya pemimpin bangsa yang sudah selayaknya mendapatkan hati di masyarakat kita pada pemilu 2024 khususnya. Mungkin seperti itu yang ingin dimaksud oleh seorang Said Akil Sirot. Tetapi apakah begitu? Ya kita tidak tahu. Ini hanya sebuah pendekatan dari analisa. Lebih lanjut sahabat kalian, kita dari sisi pendekatan keilmuan bisa memaknai bahwa kalimat Said itu memberikan informasi historis mengenai peran individu dalam mencari dukungan internasional untuk kemerdekaan Indonesia. Ini memberikan penekanan pentingnya diplomasi dan hubungan internasional dalam proses kemerdekaan suatu bangsa. Dalam kata yang lain, seakan-akan Said Akil Sirot mengatakan bahwa kalau Anies Baswedan jadi presiden, maka dia akan punya kemampuan membawa Indonesia dapat berkiprah di tengah-tengah dunia internasional. Seperti kala itu kakeknya yang mengunjungi Palestina, Mesir, dan Saudi menunjukkan usaha strategis dalam membangun aliansi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan atau pandangan yang serupa tentang kemerdekaan. Dalam kata yang lain, sekali lagi, Anies Baswedan sangat mungkin untuk bisa melakukan itu semua, bahkan membawa Indonesia, katakanlah survive di tengah konstelasi global yang tidak menentu. Kemampuan dan jaringan secara internasional memungkinkan Anies Baswedan melakukan hal tersebut. Dan yang kita tidak bisa pungkiri dalam konteks kepemimpinan, tentu saja kalimat Said Akil Sirot itu mengedepankan nilai keturunan dan warisan keluarga sebagai unsur penting dalam kepemimpinan. Mengingat peran kakek Pak Anies menunjukkan bahwa kepemimpinan dan dedikasi untuk bangsa dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Ini juga menekankan pentingnya visi, inisiatif, dan kerja keras dalam mencapai tujuan yang lebih besar untuk kepentingan banyak orang. Kakek Pak Anies dalam cerita ini atau dalam ucapan Said Akil bisa dilihat sebagai tokoh yang proaktif, berani, dan visioner. Secara keseluruhan, kalimat-kalimat dari Said Akil itu memiliki makna yang mendalam dan bisa diartikan dari berbagai sudut pandang. Tinggal bagaimana kita masing-masing mengerti tentang siapa A.R. Baswedan, tentang apa permasalahan bangsa Indonesia, dan kemudian mengapa Anies Baswedan maju sebagai calon wakil presiden. Di sini sahabat sekalian, kita bisa merasakan ya bahwa ada sebuah optimisme dari Said Akil Sirot bahwa Anies Baswedan bisa menjadi presiden 2024. Namun demikian, fakta-fakta sejarah, kapasitas-kapasitas intelektual, dan capaian-capaian seorang Anies Baswedan termasuk ya kemampuan secara individu yang cukup mengagumkan karena memang luar biasa Anies Baswedan dalam berpolitik, dalam berpidato, dalam melakukan pendekatan, berpikir tentang kesejahteraan dan seterusnya, termasuk bukti membangun Jakarta adalah satu hal yang semua orang dapat merekam, melihat secara langsung. Namun dengan gelombang besar narasi yang memecahkan konsentrasi rakyat, boleh jadi itu semua akan terlihat kabur dan pada akhirnya masyarakat tidak bisa melihat dengan terang mana calon presiden yang layak untuk bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik dan mana calon presiden yang sebenarnya tidak layak, namun karena dukungan berbagai hal menjadikan seolah-olah kita menjadi silau dan tidak bisa melihat secara jernih. Inilah tantangan kita semua, rakyat Indonesia, melihat calon pemimpin secara detail, jernih, dan berkelanjutan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.